Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Mau main game sama aku gak? Nanti kakaknya dapat hadiah. Susah nggak? Gampang kan? Boleh aja. Yaudah. Oke. Sebelumnya kakak ini dari mana ya? Semuanya, kita dari kelompok 3 ekonomi syariah. Oke, boleh perkenalan dulu Kak dari kakaknya paling kiri? Halo, kenalin aku Salwa Kirana, NPM 243401111231. Halo semuanya, aku Nurul Awaliyah dengan NPM 24340111111214. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rifanula dengan NPM 24340111111230. Halo, nama aku Destiani Mayansari, NPM aku 243401111218. Ayo Kak, main game. Oke. Dengan akad mudharabah, kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola atau mudorib. Jadi si pemilik modal itu hanya memberikan dana, sementara pengelola itu untuk khusus keahlian dan tenaga yang dimiliki si pengelola. Oke, betul. Yay! Lanjut Kak. Apa saja keunggulan dari akad mudharabah? Keunggulan dari apa? Akad mudharabah. Akad mudharabah. 1, 2. Bentar. Skip. Ya. Diulang aja ya pertanyaannya. Apa saja keunggulan dari akad mudharabah? Keunggulan dari akad mudharabah mempermudah akses modal bagi pengusaha yang belum memiliki modal usaha sendiri. Terus pembagian keuntungannya itu dilakukan secara adil berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Jika rugi, pemilik modal yang menanggungnya selama kerugian bukan karena kelalaian pengelolaan. Oke, betul Kak. Apa saja rukun akad mudharabah? Tadi itu kan apa saja rukun akad dari mudharabah. Nah itu tuh ada 3. Yang ke satu itu 2 pihak, yang kedua objek akad, dan yang 3 sihad. Nah 2 pihak itu terdiri dari 2 lagi, yaitu pemilik modal sama pelaksana modal. Kalau objek akad itu ada modal atau harta atau aset yang diserahkan sama pekerjaan, yaitu usaha untuk pengelolaan modal yang dilakukan oleh mudarib. Dan yang ketiga itu kan ada sigat, yaitu lapat ijab atau kabul. Oke, betul Kak. Soal cerita ya, pemilik modal menanamkan 1 juta kepada pengelola usaha peternakan ayam. Nisbah bagi hasil disepakati 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal. Jika laba usaha sebesar 30 juta per tahun, maka keuntungan masing-masing adalah? Jujur bingung. Kita hitung aja deh. Boleh diulang? Pemilik modal menanamkan 1 juta. Nisbah yang disepakati. Laba usahanya sebesar 30 juta per tahun. Keuntungan masing-masingnya adalah? Oke, jadi cari yang pengelola dulu. Pengelola itu berarti 60% kali 30 juta. Ini berarti 0,6 dikali 30 juta. Hasilnya 12. Habis itu pemilik modal. Pemilik modal berarti 40% dikali 30 juta. 0,4 kali 30 juta. Hasilnya 18 juta. Nah, jadi dari keuntungan usaha yang 30 juta per tahun itu, pengelola dapat 18 juta. Dan si pemilik modalnya 12 juta. Sesuai kesepakatan nisbah yang bagi hasil di awal. Oke, betul. Yeay. Lanjut. Oke, selanjutnya. Apa dalil Al-Quran tentang mudharabah? Oke, dalil Al-Quran tentang mudharabah ya. Dalil dari mudharabah ini diantaranya terdapat pada surat Al-Mujammil ayat 20. Yang dimana dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Nah, ayat ini tuh menggambarkan bahwa rezeki melalui kerjasama usaha dengan cara yang halal dan saling menguntungkan adalah bagian dari bentuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, betul Kak. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan akad musyarakah?
Akad musyarakah eh, adalah kerjasama di mana pihak sama-sama menanamkan modal dan aktif dalam pengelolaan usahanya. Ya. Oke, betul Kak. Apa keunggulan dari akad musyarakah? Keunggulan dari akad musyarakah itu ada 4. Nah, yang ke-1 itu ada risiko dan keuntungan dibagi secara profesional sesuai dengan kesepakatannya. Yang kedua itu ada mendorong transparansi dan komunikasi antar pihak. Nah, yang ketiga itu semua pihak ikut berpartisipasi aktif sehingga tanggung jawab lebih besar. Dan yang keempat, bebas dari unsur riba dan kahar. Gitu kan? Apa dalil Al-Quran tentang musyarakah? Skip. Tadi pertanyaan tuh dalil apa kan? Tentang musyarakah. Dalil Al-Quran tentang musyarakah. Oh ya. Dalil Al-Quran tentang musyarakah ya Kak. Itu terdapat di surah Al-Maidah ayat 1 yang dimana hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, ayat ini tuh memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk menepati perjanjian atau akad yang disepakati bersama. Setiap kerjasama bisnis seperti musyarakah harus dijalankan dengan amanah dan kejujuran. Oke, betul. Yeay. Oh, Ini ya, Kak. udah. Udah berteman main sama aku. Makasih kakak. Bye-bye. See you di next video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.